Siang teman-teman. Siang, Kak. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Veronica Febrianti Samosir. Saya mahasiswi di Politeknik Negeri Medan, program studi administrasi bisnis. Sebelum saya memaparkan materi presentasi saya, mari kita saksikan video yang berikut ini. Kembali bersama kami di CNN Indonesia Business. Badan Pusat Statistik mencatat dari 131 juta orang angkatan kerja di Indonesia, sebanyak 5,34%-nya atau 7 juta orang diantaranya merupakan pengangguran terbuka. Kepala BPS Suharyanto seperti dikutip dari detik.com menyatakan, angka pengangguran sebanyak 7 juta orang didominasi oleh masyarakat lulusan sekolah menengah kejuruan sebesar 11,24%, lulusan SMA 7,95%, lulusan diploma 3 6,02%, dan lulusan universitas 5,89%, SMP 4,80% dan sekolah dasar sebesar 2,43%. Jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 194,78 juta orang. 131 juta orang merupakan angkatan kerja, sementara 63,77 juta orang bukan angkatan kerja. Dari 131 juta orang angkatan kerja tersebut, 124 juta orang bekerja sementara 7 orang merupakan pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat dari 7 juta orang pengangguran terbuka di Indonesia, jumlah pengangguran terbanyak berada di Provinsi Banten sebesar 8,52% atau sebesar 594.600 orang. Sementara paling rendah di Provinsi Bali sebesar 1,37% atau sebanyak 95.500 orang. Di Ibu Kota Jakarta pengangguran sebanyak 6,24%, Jawa Timur 3,99% dan di Jawa Tengah 4,51%. Dari video yang baru saja kita lihat, kita mengetahui bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satu penyebabnya yaitu salahnya memilih jurusan atau program studi saat akan memasuki perkuliahan. Ada baiknya saat kita ingin memasuki perkuliahan, kita memilih jurusan atau program studi yang cocok dengan kita. Oleh karena itu, berikanlah saya kesempatan untuk memaparkan materi presentasi saya tentang administrasi bisnis dan prospek kerja untuk lulusan administrasi bisnis. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu administrasi bisnis. Administrasi bisnis adalah proses pengelolaan perusahaan atau organisasi nirlaba guna menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan organisasi. Banyak di Indonesia ataupun luar negeri yang menyediakan program studi administrasi bisnis baik di politeknik maupun di universitas negeri maupun swasta. Pembahasan yang selanjutnya yaitu apa sih prospek kerja bagi lulusan administrasi bisnis? Yang pertama itu adalah staf administrasi. Staf administrasi di sebuah perusahaan itu ada berbagai macam. Yang pertama ada administrasi umum, perpajakan, gudang, dan yang lainnya. Selain itu, staf administrasi bertanggung jawab untuk membuat surat-surat penting bagi perusahaan. Contohnya, surat domisili, surat perpanjangan kontrak, dan surat pembelian. Yang selanjutnya yaitu manajer perusahaan. Seorang manajer perusahaan harus bisa mengambil keputusan, melakukan delegasi, serta memberikan saran ataupun penilaian kepada orang lain. Jika kamu lulusan administrasi bisnis dan ingin menempati posisi manajer di suatu perusahaan, kamu bisa melamar di program Manajemen Train. Manajemen Train ini biasa dilakukan di perusahaan-perusahaan besar. Yang selanjutnya yaitu staf sumber daya manusia atau HRD. Staf sumber daya manusia atau HRD di perusahaan adalah bagian yang mengurus di bidang sumber daya manusia, mulai dari perekrutan pegawai baru hingga kontrak kerjanya. Sebagai staf sumber daya manusia,
kita harus mampu berkompetensi di bidang komunikasi, teamwork, mengembangkan orang lain, dan menghubungkan diri dengan orang lain dengan baik. Yang selanjutnya yaitu staf pemasaran. Salah satu mata kuliah yang dipelajari dalam jurusan administrasi bisnis adalah kebijakan dan strategi pemasaran atau marketing. Maka dari itu, seorang lulusan administrasi bisnis sangat mungkin untuk bekerja sebagai staf pemasaran di suatu perusahaan. Divisi pemasaran dalam perusahaan berfungsi meningkatkan penjualan produk barang atau jasanya dengan berbagai cara promosi. Salah satu pekerjaan yang bisa dilakukan lulusan administrasi bisnis di divisi pemasaran adalah melaksanakan tugas sehari-hari dalam bidang administrasi dalam membantu manajer pemasaran memenuhi fungsi divisi pemasaran. Yang selanjutnya yaitu entrepreneur. Tidak selamanya lulusan administrasi bisnis bekerja di bidang perkantoran saja. Namun, mereka bisa bekerja dengan membangun usaha atau bisnis mereka sendiri. Sebab itu, di dalam perkuliahan, administrasi bisnis ada mempelajari tentang perpajakan, manajemen, pemasaran, akuntansi, dan yang lainnya. Namun, saat membuka atau membangun usaha sendiri, banyak rintangan dan tantangan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, lulusan administrasi bisnis harus memiliki kegigihan yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu konsultan bisnis. Dengan berbagai ilmu yang telah dikuasai di bidang bisnis, seorang lulusan administrasi bisnis juga bisa menjadi konsultan bisnis. Konsultan yaitu seseorang yang memberikan nasihat di berbagai aspek di suatu perusahaan klien. Yang selanjutnya yaitu dosen. Apabila kamu lulusan dari jurusan administrasi bisnis, tapi masih ingin terus belajar dan mencintai ilmu tersebut, mungkin dosen adalah profesi yang tepat untukmu. Untuk bisa menjadi seorang dosen, kamu harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang mumpuni. Maka dari itu, tidak jarang universitas yang mensyaratkan para dosennya untuk memiliki pendidikan S2 atau S3. Dari materi yang sudah saya sampaikan, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Tidak, Kak. Jadi teman-teman, dari materi yang telah saya sampaikan, saya memiliki 3 poin utama yang patut kita tanamkan dalam diri kita sendiri, yaitu semangat, bekerja keras, dan kemauan. Saya yakin dengan ketiga poin tersebut, kita dapat bekerja sesuai dengan kemampuan kita dengan baik. Sebelum saya menutup, saya akan menyampaikan kutipan dari Tim Ferriss, yaitu fokuslah menjadi produktif, bukan sekedar sibuk saja. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.